Gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada, gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya, dari yang jelek sampai bagus banget, dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini, gua bakal bahas movie ke-22-nya, Zero the Enforcer. Zero the Enforcer rilis pertama kali di Jepang 13 April 2018. Movie-nya kali ini mengambil timeline di antara episode 898 dan 899. Bercerita tentang teror misterius yang menargetkan kepolisian Jepang karena sebuah kesalahan yang pernah dibuat oleh Furuya. Conan juga harus mencari tahu siapa di balik teror ini yang melibatkan Kogoro dituduh sebagai pelakunya. Dan ya, movie ini tuh lumayan seru untuk ditonton. Malah dari beberapa movie sebelumnya, ini salah satu movie yang lumayan unik. Apalagi plotnya atau yang paling kelihatan itu dari segi kasusnya. Berasa kayak di dunia cyberpunk. Tapi apakah masuk akal? Tentunya tidak. Seru untuk ditonton, tapi sedikit membingungkan. Sebenarnya, ada beberapa hal yang menurut gua lumayan buat bingung. Terutama di bagian sadap menyadapnya ini dan di bagian tengah masalah hukumnya. Untuk di bagian menyadapnya ini, karena kepentingan plot, teknologinya itu kayak inkonsisten banget. Kayak, really? Di kantor kejaksaan lu hilang sinyal, sedangkan jarak dari kantor kepolisian ke taman lu bisa denger dengan jelas. Tidaknya kalau mau buat sesuatu, ya jangan buat penonton lu bingung. Dan untuk di bagian hukumnya, jujur itu agak sedikit ngebosenin. Mungkin buat kalian yang paham hukum, ya movie ini tuh nggak terlalu membingungkan. Tapi buat kita yang nggak paham-paham banget tentang masalah hukum, movie ini tuh jelek ngasih informasinya ke kita. Kayak segala informasi masalah hukumnya, kepolisiannya, bahkan untuk kasusnya, itu kayak kita dilempar dengan informasi yang penting, tapi dengan penjelasan yang lumayan membingungkan. Terutama tentang legal system di Jepang. Kayak lu harus berapa kali rewind atau rewatch bagian ini beberapa kali buat lumayan ngerti. Itu pun kalau lu tertarik. Kalau lu nggak tertarik, ya lu bakal lewatin bagian ini. Kayak lu nggak bakal ngerti kenapa Kogoro kayak dilempar-lempar terus kesannya, dan lu juga nggak tahu gimana cara kerja kepolisian Jepang dan proses hukum di sana. Yang bisa dibilang jadi plot penting dan pesan yang mereka ingin sampaikan. Bisa dibilang movie ini sedikit mengkritik kinerja badan hukum dan kepolisian di sana. Dan proses mereka ngejelasin ini di dalam movie-nya ini lumayan lama loh. Dan hal ini yang ngebuat movie ini lumayan boring di bagian tengah. Tapi action di movie ini ya emang gak masuk akal. Dan kembali lagi, sering banget gue bilang kalau untuk action, gue bakal nilai berdasarkan gue enjoy gak waktu gue nonton bagian actionnya. Dan movie ini ngasih gue itu untuk actionnya. Stupid, tapi seru. Dan yang ngebuat movie ini berbeda dari 22 movie lainnya, yaitu actionnya. Kalau di movie 20-nya itu udah over the top, kalau di movie ini over the moon bro, ngelewatin akal dan logika. Untuk plot dan kasusnya itu sendiri, ya biasa aja. Mencoba hal baru kayak framing Kogoro sebagai pelakunya, ya gue gak masalah. Karena Kogoro di framing, muncullah Kisaki Eri. Dan sebagai orang yang nge-shim Kogoro dan Eri, akhirnya ada lagi momen mereka berdua setelah absen 12 movie. Dan ini juga movie terakhir yang nampilin mereka berdua. Overall movie ini tuh seru untuk ditonton. Secara visual, ini movie terbagus setelah era digital drawing. Untuk actionnya sendiri, gue lumayan enjoy. Walaupun ada beberapa momen kayak, lah kok bisa? Dan walaupun movie ini mengambil tema yang lumayan serius, movie ini juga termasuk lumayan lucu juga. Kayak interaksi pertama kali mereka sama pengacara ini, atau di bagian akhir. Sebenarnya bagian akhir ini gak lucu, cuma gue nganggapnya it's kind of funny. Kayak interaksi antara Furuya dan Kazami. Dalam 10 menit terakhir, kayaknya mereka ada 10 kali deh sebutin, mari kita tunjukkan cara kotor kepolisian kita. Kayak cukup. Udah kebanyakan. Dan karena alasan ini, gue bakal naruh movie ini di biasa aja. Gue justru nggak expect kalau Zero the Enforcer bisa seseru ini. Karena waktu gue pertama kali nonton movie ini, gue agak sedikit menganggap kalau movie ini movie fan service, terutama untuk fandom Furuya. Tapi ya, it's quite good movie to watch. Dan di video selanjutnya, gue bakal bahas movie ke-23-nya, The Fist of Blue Sapphire. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gue dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.